Tuh, makanya teman-teman jangan terlalu bawa banyak barang ya. Kalau terlalu banyak repot. Bagi penumpang yang tidak melakukan pendaftaran IMEI, barang yang dibawa bisa disita dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini saya ada berita masih menyangkut tentang bea cukai ya. Yang mana di sini beritanya saya rasa sangat mencengangkan sekali, karena ini masih bersangkutan tentang IMEI. Dan saya rasa ini sekarang untuk masalah IMEI sangat ketat dan seolah-olah sangat wajib guys. Beda seperti yang dulu ya. Saya rasa kalau dulu mau daftar oke, terus kalau nggak mau daftar juga nggak masalah. Namun sekarang di sini sekarang sangat diwajibkan karena ada sanksinya guys. Yang mana di sini bertema seperti ini. Bea cukai batasi aturan pendaftaran IMEI di Pelabuhan Batam. Berikut persyaratannya. Dan ini untuk yang lewat melalui Pelabuhan Batam ya. Yang mana di sini kronologinya. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia memperketat aturan terkait pendaftaran International Mobile Equipment Identity atau IMEI. Bagi perangkat yang dibawa dari luar negeri, hal ini dilakukan untuk mengurangi peredaran ponsel ilegal di Indonesia. Jadi di sini fungsi dari pendaftaran IMEI, kata dari pihak bea cukai itu untuk mengurangi peredaran ponsel ilegal di Indonesia. Karena mungkin saking banyaknya yaitu peredaran HP ilegal di Indonesia ya. Kini, penumpang yang membawa perangkat telekomunikasi dari luar negeri harus melakukan pendaftaran IMEI melalui situs resmi Bea Cukai Indonesia. Jadi ini emang sudah seolah-olah wajib guys ya. Kalau waktu itu kan mau daftar silahkan, dan nggak mau daftar juga nggak masalah. Namun sekarang seolah-olah sangat diwajibkan. Termasuk mereka yang dari luar negeri dan masuk ke Batam. Para penumpang diwajibkan mengisi forum pendaftaran IMEI. Setiap orang hanya diperbolehkan 2 unit handphone saja. Nah, jangan teman-teman, kalaupun mungkin bawa HP 45, namun yang wajib didaftarkan itu hanya 2 ya. Selain itu, identitas penumpang juga dikantongi agar tidak menjadi modus pendaftaran berulang. Jadi data-data kita yang sudah disimpan itu akan disimpan secara rapi ya, agar tidak bisa untuk mendaftarkan 2 kali. Formulir pendaftaran IMEI khusus untuk perangkat dari luar negeri dapat diisi dengan mengisi data diri dan data barang. Data diri yang harus diisi mencakup nomor penerbangan atau pelayaran, waktu kedatangan, jenis identitas, nomor identitas, nama lengkap, kewarganegaraan, NPWP jika ada, dan email. Sedangkan data barang mencakupi IMEI, merek HP, tipe, RAM, kapasitas, warna, mata uang, dan harga barang. Jadi seperti yang tadi saya bacakan itu adalah sesuatu yang harus diisi apabila kita mendaftar SID Bea Cukai dan juga IMEI ya. Makanya kemarin ada mbak-mbak yang berkomentar katanya gampang itu nanti daftarnya bisa di tempat bea cukai. Sedangkan yang harus diisi itu begitu banyak guys ya, sangat banyak sekali. Seperti tadi yang telah saya bacakan ya, seperti IMEI saja yang harus didaftarkan yaitu merek HP, tipe, RAM, kapasitas, warna, mata uang, dan harga barang. Itu untuk IMEI saja ya. Selain itu, penumpang juga diwajibkan untuk mengunggah surat karantina jika ada. Surat ini hanya diperbolehkan dalam format gambar ya. Jadi surat karantina itu kalau ada sih ya, kalau nggak ada nggak masalah. Dengan adanya aturan ini, diharapkan bisa mengurangi peredaran ponsel ilegal di Indonesia dan meningkatkan penerimaan negara dari pajak barang impor. Bagi penumpang yang tidak melakukan pendaftaran IMEI, barang yang dibawa bisa disita dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Coba, saya ulang sekali lagi ya. Barang yang dibawa bisa disita dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila tidak mendaftarkan IMEI. Wah, kok sekarang kayak gitu ya? Saya rasa dulu bebas mau daftar monggo, nggak daftar juga nggak masalah. Dan ini mungkin peraturan terbarunya guys ya. Dan ini diunggah dari situs berita Batam News. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai HP dari luar negeri, apabila pulang nanti wajib harus daftar IMEI ya. Kalau dulu kan bebas mau daftar, mau nggak masalah. Cuman sekarang apabila teman-teman tidak mendaftarkan IMEI, bukan hanya saja HP nanti tidak aktif, namun barang-barang juga akan disita guys. Wah, ini saya rasa peraturannya sangat ketat sekali guys ya. Jadi untuk teman-teman gimana pun harus semangat terus dan selalu waspada ya. Dan ikuti aturan yang ada. Oke?